Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Hidayatullah. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari STM Mikorosma. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mempresentasikan sebuah materi tentang manajemen memori. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Wahidin Eskom Mkom. Konsep memori dan manajemen memori. Sebelum kita membahas tentang manajemen memori, baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu konsep memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Sistem operasi sendiri sudah memiliki yang namanya memory manager untuk melakukan berbagai cara pengalokasian memori secara efektif dan efisien. Jenis-jenis memori. Yang pertama ada ROM. ROM adalah read-only memory. Ini adalah memori non-volatile yang menyimpan informasi secara permanen bahkan ketika listrik dimatikan. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah sebuah memori yang dirancang untuk menyimpan data, program, dan hasil dari suatu program ketika komputer dihidupkan. Namun untuk RAM sendiri sifatnya sementara karena tidak bisa menyimpan instruksi atau data ataupun informasi secara permanen, tidak seperti ROM. Selanjutnya adalah cache memory. Cache memory adalah lapisan penyimpanan data berkecepatan tinggi yang menyimpan subset data. Biasanya cache bersifat sementara, sehingga permintaan di masa mendatang untuk data tersebut akan disajikan lebih cepat daripada yang dimungkinkan dengan mengakses lokasi penyimpanan utama data. Yang selanjutnya adalah disk drive. Disk drive merupakan sebuah penyimpanan untuk menyimpan data informasi baik secara permanen maupun sementara, tergantung sesuai dengan yang kita inginkan. Kelebihan daripada hard disk, SSD, NVMe dalam disk drive ini adalah kita dapat melakukan baca tulis data atau informasi tidak seperti ROM. Meskipun penyimpanannya permanen, tapi kita hanya bisa membaca data saja. Sedangkan RAM, meskipun kita bisa menulis atau membaca data ataupun informasi, namun ketika komputer kita dimatikan, data tersebut akan kembali hilang. Sama pun dengan cache memory. Sementara cache memory itu biasanya kapasitasnya sedikit dan terbatas. Namun untuk disk drive sendiri kapasitasnya itu bisa mencapai kapasitas yang besar seperti ukuran terabyte, gigabyte, petabyte, dan seterusnya. Fungsi memori. Yang pertama, fungsi memori adalah untuk mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Lalu yang kedua adalah untuk mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan memori. Yang ketiga, menarik kembali alokasi memori dari proses yang telah selesai. Yang keempat, melakukan swapping atau paging antara memori utama dengan disk. Selanjutnya adalah partisi memori. Partisi memori adalah pembagian kapasitas memori penyimpanan menjadi beberapa bagian agar mempermudah manajemen file. Terdapat dua jenis partisi memori, yaitu yang pertama ada fixed partition. Kapasitas partisi tidak bisa diubah. Pembagian memori dilakukan di awal. Lalu selanjutnya ada yang namanya dynamic partition. Alokasi memori ditentukan saat runtime. Setiap proses diberikan alokasi sesuai yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah jenis-jenis manajemen memori. 1. Manajemen memori untuk monoprogramming. Nah, pada manajemen memori untuk monoprogramming, sistem hanya menjalankan satu program saja sehingga seluruh memori dikuasai oleh program tersebut. Contohnya sistem built-in pada router mikrotik. Sistem tersebut hanya mengelola proses arus keluar masuk jaringan. Lalu yang kedua adalah manajemen memori untuk multiprogramming.
Nah, pada manajemen memori ini, sistem dapat menjalankan lebih dari satu program, bahkan banyak program secara bersamaan, sehingga membutuhkan pengaturan memori karena banyak program yang berjalan secara simultan. Terima kasih sudah berkenan untuk melihat atau menonton presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata terhadap penulisan ataupun penyampaian, serta kurangnya materi dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih.